Recording in progress. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih sore-sore hari ya. Apa ingin ngabuburit atau apa? Aduh, Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore teman-teman sahabat UMKM dimanapun Anda berada. Sahabat Kecil ya Eva suaranya Korea ya. dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang sangat hangat, hari yang sangat dingin ya. Hari yang sangat sehat, hari yang sangat untuk dijadikan tetap semangat ya. Karena sebentar lagi mau berbuka puasa ya. Ya kalau udah mau mendekati mau buka puasa tuh semangatnya luar biasa ya. Tadinya lemes gitu kan. Berapa jam lagi nih? 1 jam lagi. Wah, semangatnya luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Indonesia, terutama sahabat UMKM yang ada di seluruh Indonesia, sambil menunggu teman-teman untuk gabung ya di UMKM seluruh Indonesia, kita sambil menunggu teman-teman yang mau gabung di sini. Ayo kita lebih semangat lagi untuk lebih enjoy, untuk lebih menikmati, untuk lebih sadar ya, karena materi kita hari ini materi yang sadar, untuk lebih sadar, untuk lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmunya. Karena materi hari ini sangat penting tentunya untuk kita simak, untuk kita dengarkan, untuk kita aplikasikan ya. Siapa tahu materi hari ini kita nerima hidayah, bisnis kita tambah lancar, tambah berkah, tambah bermanfaat, dan tentunya tambah bisa tumbuhkan untuk menjadi bisnis yang melejit ya, melejit yang sangat cepat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Indonesia, terutama UMKM, teman-teman UMKM, hari ini Ramadan ketiga ya. Ingat, hari ini Ramadan ketiga, Idul Fitri masih jauh ya kan, masih 27 hari lagi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk tetap semangat dalam hari kesehariannya, terutama bisnisnya yang hari ini sedang customer untuk ordernya sedang sempit ya kan, bisnisnya lemes, orangnya juga ikut lemes biasanya kan. Tapi kan untuk sahabat Evaporean yang ada di seluruh Indonesia kan enggak. Bisnisnya walaupun lemes gitu kan, bisnisnya walaupun omsetnya agak turun, tapi pebisnisnya harus tetap semangat dong, ya nggak? Karena mindset yang benar, bisnisnya juga akan benar nanti untuk kedepannya kan. Karena kemarin kita sudah belajar tentang promosi yang efektif, sudah belajar tentang mindset bisnis ya kan. Kalau hari-hari kita sebagai pebisnis juga mindsetnya kurang, mindsetnya salah, mindsetnya itu negatif terus, mana mungkin bisnisnya akan lancar kan. Nah, hari ini kita akan mulai lagi, kita membangun diri, membangun karakter sebagai pebisnis yang tulen ya, pebisnis yang selalu berinovasi dengan hal-hal yang baru untuk menumbuhkan dan untuk mengembangkan bisnis itu sendiri. Nah, sahabat UMKM yang ada seluruh Indonesia, hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita hadirkan narasumber yang hari ini seorang trainer, seorang public speaker, seorang administrator, seorang akuntan juga di bidang usaha yang luar biasa. Nanti teman-teman sahabat UMKM juga bisa tanya ya, bisa tanya banyak hal dengan narasumber. Boleh melalui chat ya, boleh melalui chat, boleh silakan nanti tanya sebanyak-banyaknya ya. Tanya sebanyak-banyaknya, ulas materinya, tanya, gali semuanya biar kita dapat hidayah untuk meningkatkan omset bisnis yang lebih melejit ya kan. Nah, harus lebih semangat lagi tentunya. Nah, boleh tanya juga lewat Q&A. Q&A silakan tanya di situ, nanti akan kita bacakan. Boleh juga live question ya, boleh juga tanya langsung ya, nanti kita akan undang untuk berbicara, untuk tanya langsung dengan narasumbernya yang luar biasa hari ini. Nah, untuk teman-teman sahabat UMKM yang ada di seluruh Indonesia tentunya tenang ya, buka puasa masih jauh, saya infokan terlebih dahulu ya, untuk terus ajak teman-teman UMKM kita untuk gabung bersama kita ya hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini dan seterusnya nanti Evapora akan hadir membersamai kita
untuk belajar bareng bersama Evapora nanti mulai pukul 16.00 atau 15.45 sampai dengan selesai sampai jam 17.15. Nah, nanti untuk mulai hari ini dan seterusnya nanti Evapora akan hadir di sore hari. Ya, kita akan hadirkan narasumber yang sangat expert yang bisa mengeksplor ya materi-materi yang disuguhkan. Teman-teman juga bisa tanya di situ dari mulai A sampai Z. Silakan tanya banyak hal kepada narasumber karena memang expert di bidangnya. Jangan tanya sama saya kalau saya kan belum expert nih gitu kan ya. Nah, saya akan mulai sapa-sapa terlebih dahulu sebelum kita undang narasumber yang sangat spesial hari ini ya kan. Tanggal 3 bulan 3 bukan tanggal 3 ya, tanggal 20 berapa? 5 bulan 3 2023 ya. Kita akan hadirkan narasumber yang sangat expert hari ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu nih kepada sahabat Evaporian di seluruh Indonesia. Dari mana aja nih ya. Boleh kakak operator untuk ditampilkan dari mana aja nih yang hari ini sudah hadir membersamai dan belajar bareng bersama Evapora ya. Ayo ajak lagi teman-temannya untuk gabung, untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk bersinergi dengan teman-teman UMKM di seluruh Indonesia ya kan. Kalau semangat kan bisnisnya semangat, harus lebih semangat walaupun hari ini omsetnya minus ya kan, harus semangat. Gak masalah, masalah banyak, gak masalah, masalah banyak, yang penting kita tetap semangat untuk bisnis kita masing-masing. Ayo, dari mana aja nih? Kita harus lebih semangat lagi. Ayo, boleh dong musiknya kakak operator sambil biar lebih semangat gak hari-harinya rebahan ya. Walaupun kita puasa seharian penuh, ya kan, seharian penuh, ya kan, lapar biasa kan, namanya juga puasa kan pasti lapar ya. Namanya puasa kalau nggak puasa ya juga lapar juga kan karena nggak makan ya. Ayo kita harus lebih semangat lagi, undang, ajak teman-teman UMKM di seluruh Indonesia untuk gabung, belajar bareng di sini, kita menimba ilmu, kita saling support antara UMKM di seluruh Indonesia dan bisa bersinergi. Kalau nanti teman-teman bisa undang expertnya di Evapora, silahkan undang di situ untuk lebih mengembangkan bisnisnya masing-masing. Ayo, ada dari mana aja nih kira-kira? Ada dari sudah banyak nih ya. "Siap Kak, siap," gitu ya. Dari mana nih yang siap nih ya? Ada dari mana aja nih kira-kira yang hari ini yang sudah hadir kita setengah lusin ya, hari ini yang sudah hadir banyak banget. Dari Jaksel, assalamualaikum dari Jaksel, selamat sore, sama ya kita sore-sore juga di sini. Selamat sore juga gitu kan, ngabuburit nggak di sana? Ngabuburit dong Kak, ngabuburitnya dengan apa? Dengan nonton live Evapora, belajar bareng bersama-sama dari Tapsel ya, dari Tapsel, halo Jaksel apa Tapsel itu ya? Ya, ya tuh dari Dina Marito Hasibuan. Halo, selamat sore Kak Dina dari Tapsel. Dari Depok Pak Alfi Nasri. Ayo Pak Alfi ajak teman-teman yang dari Depok, Jawa Barat untuk ikut gabung belajar bareng free bersama Evapora dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dari Surabaya juga hadir, alhamdulillah dari jauh banget Surabaya sudah hadir. Aman Surabaya di sana ya, hujan terus atau panas terus nih kira-kira di Surabaya nih? Kalau sore kan pasti nggak panas lah ya. Ayo Kota Bandung, Kabupaten Bandung, halo orang Bandung, kumaha tuh damang ya kan. Saya walaupun bisa Sunda tapi dikit-dikit lah ya. Orang halo Kak Elis dari Bandung, dari Bekasi juga hadir, alhamdulillah dari Bekasi juga hadir. Dari Tangerang juga hadir. Halo dari Tangerang luar biasa nih ya, selalu antusias, selalu aktif, selalu hadir di sini ya untuk belajar bareng bersama Evapora. Dari Bekasi juga hadir. Halo dari Bekasi. Dari Bekasi sudah hadir. Ayo ajak teman-teman UMKM yang lain untuk gabung belajar bareng bersama kita juga. Dari Bekasi, kita Fauzan Kebumen. Halo Kak Fauzan, Pak Fauzan dari Kebumen. Selamat sore Pak Fauzan Kebumen. Kalau mudah-mudahan bisnisnya lancar ya Pak, mudah-mudahan bisnisnya selalu melejit, omsetnya terus naik, amin. Ya dari Pak Markus Legok Tangerang, Legok. Halo Pak Markus juga dari Legok Tangerang sudah hadir bersama kita nih. Luar biasa nih Pak Markus nih, dari kemarin juga hadir, hari ini juga hadir, besok juga hadir ya.
Jangan ingat untuk besok-besok dan seterusnya Evapora akan hadir setiap sore juga. Nanti ayo standby nyalakan notifikasinya ya. Kalau lupa nyalakan notifikasinya untuk belajar. Boleh juga request. Nanti admin kita akan membalas WhatsApp dari masing-masing. Kalau nggak kebalas juga minta maaf nanti ya. Oke, dari tadi, sama dong. Saya juga dari tadi nungguin teman-teman nih untuk hadir. Putri dari Rokan Hulu Riau. Halo. Orang Riau luar biasa nih ya, orang Riau di sana sudah hadir bersama kita juga di sini untuk belajar bareng di Evapora. Ya dari Bogor Kak, ayo dari Bogor, saya juga dari Bogor, Kak Syarif Hidayatullah. Selamat sore Kak Syarif ya, mudah-mudahan selalu sehat ya Kak, bisnisnya lancar, kalau belum nikah juga cepat nikah ya Kak, amin. Ya ayo, dari mana lagi kita? Kita tunggu teman-teman UMKM di seluruh Indonesia untuk hadir bersama kita. Kita hari ini belajar untuk lebih sadar lagi, belajar untuk lebih menerima ilmu biar bisnis-bisnis kita juga ikut berkembang. Kalau orangnya atau pebisnisnya juga berkembang, insya Allah bisnisnya juga berkembang ya kan. Bagaimana orangnya bisa berkembang kalau nggak mau belajar kan tentang bisnis itu sendiri ya. Waduh, jauh banget nih. Sulawesi ya. Sulawesi mana nih, Kak? Sulawesi Selatan, Sulawesi mana nih? Halo, selamat sore dari Sulawesi. Ibu Neneng ya, to everyone. Selamat sore Bu Neneng dari Sulawesi. Mudah-mudahan bisnisnya lancar ya, Bu Neneng. Mudah-mudahan bisnisnya juga terus berkembang ya, terus menjadi bisnis yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Ya. Nah, kita sapa-sapanya tutup terlebih dahulu ya, sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Ayo teman-teman sahabat UMKM di seluruh Indonesia nih harus lebih semangat lagi untuk bisa menikmati hari-hari ya. Karena jangan sampai kita nggak semangat hari-harinya. Karena sebagai pebisnis tentu sebagai tulang punggung untuk keluarga, tulang punggung untuk karyawan. Yang penting itu ya. Kalau bisnis kita anjlok, hancur, dan segala macam itu kan karyawan juga yang nanti repot ya kan. Oleh karena itu kita harus lebih semangat lagi biar bisnis kita tambah lancar, tambah berkah, tambah bertumbuh ya untuk lebih belajar lagi. Oke. Sahabat Evaporean dimanapun Anda berada, Alhamdulillah nih sudah banyak partisipan yang sudah hadir. Kita sambil sapa-sapa, sambil menikmati yang sebentar lagi maghrib ini nanti selamat berbuka puasa saya ucapkan terlebih dahulu di awal ya, walaupun berbuka puasanya nanti. Tapi sebelum kita undang narasumber hari ini, kita berdoa dulu. Ya, kita akan mulai acara materi pada sore hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing agar hari ini ilmu yang kita dapatkan bisa kita serap, bisa kita terima. Setelah itu nanti kita pikirkan dan setelah itu kita aplikasikan ke dalam bisnis kita agar lebih berkembang juga, agar lebih maju, agar lebih tumbuh, agar lebih bisa barokah dan bermanfaat untuk masyarakat dan orang lain tentunya. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, hari ini saya sangat senang sekali karena selain saya hitam-hitam, wajah saya juga hitam, lampu juga kurang penerangan, tapi nggak masalah lah semua itu. Yang penting hari ini hadir bersama kita seorang expert yang sangat luar biasa, ya. Beliau adalah seorang member dari Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, ya, dan beliau sebagai Asosiasi Ocean Tax Consultant Association di seluruh Indonesia. Nah, beliau seorang trainer akuntan. Nah, hari ini tentunya hadir bersama kita ya akan memberikan suguhan materi yang luar biasa. Nanti teman-teman UMKM juga boleh tanya di situ bisnisnya yang salah, bisnisnya biar berkembang itu harus bagaimana sih Pak gitu kalau dilihat dari sisi administrasi dan akuntansi. Kita undang bersama-sama yang terhormat dan terhormat dari Bapak Muhammad Mansur
Halo, selamat sore Pak Muhammad Mansur. Selamat sore Mas Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eva Purian semuanya dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, lebih semangat nih kayaknya nih Pak ya hari ini Pak ya. Kita akan belajar bareng nih Pak. Insya Yang Allah. belum pernah dikupas nih Pak hari ini nih Pak. Kita akan mengupas tentang kesadaran pentingnya administrasi dan akuntansi untuk pengusaha nih Pak. Oke. Saya kaget sih Pak dengar temanya nih Pak hari ini nih. Biasanya Tumben-tumbenan gitu ya. biasanya kan kalau administrasi itu nggak terlalu dilihat lah oleh sebagian pebisnis gitu kan. Apalagi ya administrasi receh-receh lah, tapi apa se, se sepengetahuan saya administrasi juga sangat penting untuk disadarkan Pak untuk para pebisnis Pak. Untuk selanjutnya monggo Pak bisa kasih kita wawasan tentang ini. Silakan Pak Mansur. Oke. Terima kasih Mas Priyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab Mas Priyo doang. Yang lainnya nggak ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nih belum untung nih saya nih. Salam sekali dijawab sekali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah 1.000 orang tuh Pak. Udah 1.000 orang ya. Oke. Oke, baik. Mas Priyo, Ya. Jin sudah dikenalkan tadi gitu. Tapi ada yang harus saya luruskan gitu. Ya, saya SD-nya SD negeri, SMP-nya SMP negeri, SMA-nya SMA negeri, kuliahnya juga di pendidikan kedinasan negeri. Jadi saya biasa-biasa saja, tidak pernah sekolah di yang luar biasa. Jadi saya khawatir ini nanti peserta nih pada nggak jadi join gitu, yang ngajar orang luar biasa gitu. Jadi yang ngajar nih Yang ya. ngajar. Biasa saja, masih orang normal insya Allah gitu. Oke. Oke, Mas Surya, salam kenal, saya akuntan pajak, pengacara pajak, punya sertifikasi akuntan publik juga. Jadi teman-teman semuanya yang rata-rata pengusaha, hari ini katanya topiknya obrolan akuntansi dan pajak. Jadi ngobrol nih kita, ngabuburitnya ngobrol, jangan saya ceramah aja sendiri gitu. Kalau itu dengerin ceramah gitu nanti gitu. Saya harus mulai dari mana ya? Ini luar biasanya hidup di era ini gitu. Saya hidup di era kalau kirim email dulu Jakarta Solo gitu, itu butuh waktu 7 hari. Dulu kalau ngirim email butuh waktu 7 hari karena harus dikirim lewat kantor pos gitu ya. Nah sekarang ngirim email belum sedetik nyampe gitu. Kemudian ini luar biasa juga kita dengan komunitas Evaporian ini nggak kenal gitu, hanya obrolan-obrolan dalam grup dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa saling, insya Allah diniatkan saling memberikan nilai tambah ya, added value gitu. Masing-masing kita punya kelebihan, masing-masing punya kita kekurangan, kita berada dalam satu majelis. Semoga saja ini kita bisa saling mengisi. Sesuai dengan background dan latar belakang saya sebagai akuntan, dididik sebagai akuntan, berpraktek sebagai akuntan, saya akan cerita tentang administrasi dan pembukuan. Nah, poin saya yang ingin nanti saya sampaikan gitu. Apa itu akuntansi? Gitu. Yang pertama. Yang kedua,
Ini tanggal 25 Maret nih, 6 hari lagi nih bagi para pengusaha yang join di sini atau calon pengusaha atau pegawai. 6 hari lagi, tanggal 31 Maret, kita harus menyampaikan SPT pajak tahunan pribadi. Ayo, yang belum mengisi segera disampaikan. Oke. Terus, Pak, ada himbauan jangan bayar pajak, gitu. Nggak usah lapor pajak, boikot karena ini itu, gitu. Nah, saya ingin tanya, kalau misalkan himbauan ini hari ini diikuti, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, Anda dikirami surat sanksi perpajakan karena tidak lapor, karena mengikuti himbauan orang-orang yang hanya tahu permukaannya saja, gitu. Maka siapa pada akhirnya yang harus akan menanggung risikonya, risiko bisnis kita. Maka teman-teman semua, sahabat Evaporian, mari mulai berpikir yang lebih mendalam tentang pentingnya pembukuan atau pajak. Saya ingin peserta hari ini berinteraksi dengan saya. Siapa di sini yang ikhlas bayar pajak? Boleh tunjuk jari, boleh komentar di YouTube, boleh di chat. Nah, ada siapa? Insya Allah Pak Menteri luar biasa. Siap ikhlas atau siap? Ikhlas nggak ikhlas Pak. Ini taget nih. Siapa lagi ini? Oke, kalau identifikasi pilihan bayar pajak kecil, bayar pajak besar, banyak pilih mana? Ya, boleh dijawab dulu nih. Pertanyaan yang kedua gitu. Ya, kalau Anda diberi pilihan, milihnya satu nih, nggak bayar pajak kecil, bayar pajak besar banyak, gitu. Pilih mana? Yang pernah belajar dengan saya nggak boleh jawab. Nah, ya. Sudah lapor, wah luar biasa. Ini sudah lapor. Nah, Mas Surya aja nih, Mas Surya. Kalau dikasih pilihan, Mas Surya, pilih bayar pajak atau pilih bayar pajak besar banget, Mas Surya? Bayar pajak, Pak. Bayar pajak. Terus nih. Terus kalau saya disuruh pilih bayar pajak besar atau kecil, gitu. Atau pilih nggak bayar pajak. Saya pilih nggak bayar pajak kalau dikasih pilihan, gitu. Kalau dikasih pilihan. Tapi nggak bisa, Pak, di sini, Pak. Harus bayar pajak, Pak. Harus bayar pajak ya? Oke, nggak bisa. Makanya ini dikasih teaser nih. Gimana caranya bisnis tumbuh, ya? Bayar pajak terkendali. Ya. Bisnis tumbuh, bayar pajak terkendali. Maka training hari ini sesungguhnya adalah berangkat dari obrolan kita gitu di grup Mas Ipul nih ya, di grupnya Mas Ipul gitu. Apa nih yang kita bisa share gitu ke UMKM dan lain sebagainya, para pelaku pengusaha. Saya iseng-iseng aja tuh waktu itu saya sampaikan. Mana nih? Sudah saya bukakan sejarahnya. Gimana kalau kita ngabuburit dengan obrolan akuntansi dan pajak yang kemudian jadi judul, menumbuhkan kesadaran pentingnya administrasi dan akuntansi untuk pengusaha. Pertumbuhan bisnis terukur, ngisi SPT pajaknya nggak ngawur, agar ketika bisnis maju, meluncur, mabur, nggak kejebur sumur, gitu. Ya, kenapa saya katakan begitu? Saya sering rekan-rekan semuanya, sahabat Evaporian, ini datang gitu, anak muda, pengusaha gitu. Pak, ini saya dapat surat cinta nih dari kantor pajak. Isinya begini. Ternyata saya nggak mungut PPN, saya ini sehingga
saya harus dikenakan sanksi seperti ini. Tapi terlanjur dapat surat cinta, terlanjur dapat surat ketetapan pajak. Sementara selama ini ketika baru memulai bisnis yang dia pikirkan adalah hanya sales, profit, perluasan pasar, pokoknya gaspol terus seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan bisnisnya. Dan ternyata pelatih-pelatih kita itu berhasil gitu loh. Membuat teman-teman gitu kemudian memiliki jiwa usaha, ya, memiliki jiwa usaha, kemudian usahanya berhasil, labanya besar, tapi nggak siap terhadap pertanggungjawaban terhadap membesarnya bisnis tersebut di hadapan negara. Dalam hal ini adalah pajak. Apa kelemahannya? Karena kelemahannya adalah tentang administrasi, akuntansi, pelaporan, dokumentasi. Jadi akuntansi masih dianggap sebagai sebelah mata gitu di sebagian besar pebisnis pemula. Di sebagian besar pebisnis pemula. Tetapi ketika bisnisnya membesar, saya ibaratkan kita itu menanam pohon gitu. Kita ke kebun, gali tanah, kemudian kita tanam bibit, kemudian kita rawat dari hama, kita siram, kemudian tumbuh, membesar, berbunga, berbuah, panen. Yang diharapkan apa ketika kita menanam tadi? Panennya. Tetapi yang harus dijaga adalah sejak kita menanam sampai dengan panen tersebut, hama itu pasti ada. Kita harus jagain gitu. Kalau nggak kita jaga kan mungkin kita yang menanam, tetapi kita bukan yang menuai hasilnya. Sama gitu dalam menjalankan bisnis. Ketika kita berbisnis, ekspektasi kita adalah bisnis kita melejit, kita profit, dan bisa menikmati hasilnya. Tetapi kalau dalam proses tersebut kita mengabaikan aspek akuntansinya, mengabaikan aspek perpajakannya, maka bisa jadi bukan profit yang kita nikmati, tetapi surat ketetapan pajak yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Salah siapa? Apakah salahnya petugas pajak? Enggak. Mereka menjalankan undang-undang. Gitu. Mereka menjalankan undang-undang. Apakah mereka belum mensosialisasikan? Sudah, website banyak gitu peraturan. Tapi kita harus menghisap diri kita. Kita harus muhasabah. Bisa jadi apa yang kita lakukan adalah belum berimbang. Ada sisi-sisi lain yang belum kita lakukan. Oke. Ini untuk tempat saya nih. Wah, udah setengah jam. Saya ingin sampaikan begini. Ini kan bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan ya. Ada perintah nih. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada enggak di sini yang merasa beriman? Yang merasa beriman bagi yang beragama Islam ini. Kemudian berani di bulan Ramadan ini secara sengaja tidak berpuasa tanpa uzur. Ada nggak yang berani? Pasti, wah enggak lah. Ya puasa lah. Oke. Saya akan share perintah Allah yang lain dalam Al-Quran. Oke. Ya, izin share. Muncul? Mas Red, muncul kah? Muncul. Sudah ya. Nih topik
diskusi. Ini perintah Allah juga dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu irtada yang tum bidainin ila ajalim musamma fa'at tubuh ila akhir ayat. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini adalah perintah, ya, perintah untuk menjalankan praktek akuntansi dan seterusnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan seterusnya. Jadi ini ngabuburit, ada perintah dalam Al-Quran gitu. Kita itu untuk menjalankan praktek akuntansi. Jadi kalau kita dengan niat yang benar, gitu, insya Allah melaksanakan pembukuan pun itu adalah praktek ibadah kita, praktek ibadah. Oke. Kemudian apa sih akuntansi itu gitu? Nah ini tadi pakai bahasa Arab nih, sekarang pakai bahasa terjemahnya bahasa Indonesia, sekarang pakai bahasa Inggris. Ya, Inggris Solo nih. Apa itu accounting? Ya. AICPA gitu. The American Institute of Certified Public Accountants, kalau di Indonesia namanya IAPI, ya. Institut Akuntan Publik Indonesia mendefinisikan accounting as the art of recording. Akuntansi itu seni mencatat, classifying, and summarizing in a significant manner and term of money, transaction, and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. Ya, jadi akuntansi itu adalah seni mencatat, mengklasifikasikan. Ini untuk pengantar saja bagi teman-teman yang backgroundnya akuntansi. Ini adalah materi-materi tingkat dasar, gitu. Materi-materi tingkat dasar. Mengapa gitu? Akuntansi itu dianggap sebagai seni mencatat, meringkas, melaporkan, menganalisa data-data keuangan dan bisnis dari suatu bisnis gitu. Ya. Kemudian akuntan akan menganalisa performa keuangan dari bisnis tersebut, ya, agar mereka dapat membantu membuat keputusan bisnis yang bijak, gitu. Keputusan bisnis yang bijak. Jadi teman-teman mungkin ketika baru memulai, gitu, kita merasa nggak penting ini kita melakukan pencatatan dan lain sebagainya. Tetapi ketika bisnis kita tumbuh dan kemudian kita mulai membutuhkan investor, membutuhkan kreditur, mulai berhubungan dengan bank dan lain sebagainya, gitu. Mulai perlu meyakinkan calon customer kita dengan rekam jejak perusahaan kita atau bisnis kita, biasanya mereka mulai gagap. Terpaksa bisnisnya tidak bisa tumbuh atau tidak berkesempatan memperoleh support karena urusan tidak adanya laporan keuangan atau tidak adanya pencatatan dan sebagainya. Meskipun bisnis kita rugi gitu. Karena bagi seorang pengusaha, ketika melihat bisnis yang rugi, di balik kerugian tersebut juga ada benefitnya. Ya. Jadi kalau yang belajar pajak akan tahu, oke, kita kalau rugi nanti boleh dikompensasikan. Itu merupakan aset juga. Aset di balik kerugian bisnis kita. Bagaimana itu bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak lain? Ya tentu saja kalau kita catat. Kalau kita dokumentasikan atau kita bukukan. Gitu. Oke.
Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan, pokoknya ini nyebelin semua deh. Ngeselin, apa namanya, bosenin gitu. Dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan untuk membuat keputusan. Yeah. Apa tujuan akuntansi? Menyajikan informasi keuangan, menyajikan informasi ekonomi ya dari satu entitas, dari satu perusahaan, dari satu bisnis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan? Ya pemilik uang salah satunya, dan yang paling utama pemerintah untuk urusan pajak dan perizinan, investor dan kreditor untuk men-scale up bisnis gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, saya percepat. Siapa sih akuntan itu? Gitu. Akuntan itu adalah ahli akuntansi yang bertugas atau salah satu profesi pekerjaannya itu menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki pembukuan atau tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Nah, sedangkan apakah orang yang sudah lulus dari kuliah akuntansi itu akan bisa disebut sebagai akuntan? Belum, ya. Mereka baru disebut sebagai sarjana akuntansi, gitu. Ya, sarjana akuntansi adalah gelar akademis bagi lulusan perguruan tinggi jurusan akuntansi. Nah, kenapa ini saya sampaikan, gitu? Ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang magang di kantor saya, gitu, di Mansur Arif Consulting. Mahasiswa-mahasiswa tersebut, gitu, rata-rata mereka ketika magang pun niatnya belum lurus untuk memenuhi persyaratan agar lulus. Nah, ini yang paling dasar itu. Sehingga yang mereka butuhkan adalah selembar surat dari kantor saya bahwa sudah magang selama 3 bulan atau 4 bulan dan lain sebagainya. Tetapi apakah dalam 3-4 bulan tersebut mereka memperoleh pelajaran, dan apakah 3-4 bulan tersebut cukup gitu? Enggak. Jadi di samping diskusi ini kita akan diskusi tentang pentingnya akuntansi, pembukuan, administrasi, dan pajak bagi pelaku usaha. Saya juga akan membuka wacana di majelis evaporian ini gitu, untuk apakah profesi akuntansi ini bisa kita jadikan sebagai bisnis juga, dan bagaimana kita memulainya, dan berapa lama gitu kita akan bisa mencapai itu, dan kapan kita mulai. Apakah setelah menjadi sarjana akuntansi, atau bahkan lulus SMA pun sudah bisa dimulai, dan lain sebagainya. Nanti kita diskusikan. Karena teman-teman sekalian, alam itu luar biasa gitu. Ketika niat kita adalah baik gitu, ketemu orang-orang baik. Saya seharusnya ini dijadwalkan ngajar kemarin, besok. Kemudian Pak bisa hari ini? Enggak, oke, bisa gitu. Saya ingin sampaikan hari ini 25 Maret 2023 ini adalah ulang tahun ke-20 usaha konsultan pajak yang saya rintis di tahun 2003. Pas, dan ini adalah perayaan yang luar biasa bersama dengan para pengusaha, anak-anak muda gitu. Kita bisa diskusi seputar profesi akuntansi dan pajak in practice gitu. Nah, macam-macam akuntan nih. Ya, ada istilah akuntan berpraktek di Indonesia gitu. Dari luar negeri namanya charter accountant, ya. Akuntan yang bisa dicarter. Ada certified public accountant yang memberikan assurance, yang memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan ini wajar atau enggak? Laporan keuangan ini bisa dipercaya atau tidak? Itu adalah profesi dari certified public accountant.
Kebanyakan orang yang bekerja di perusahaan itu akuntan manajemen, menyiapkan laporan keuangan. Yang bekerja sebagai ASN itu akuntan pemerintah, termasuk pemeriksa pajak, inspektorat, kemudian BPK, BPKP, dan lain sebagainya. Kemudian ada akuntan pajak, bisa di pemerintahan, bisa di luar, yaitu konsultan pajak, pengacara pajak, tax attorney, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu profesi-profesi yang di film The Firm dan novelnya John Grisham The Firm itu disebutkan salah satu profesi yang menonjol di barat sana gitu. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin yang lain-lainnya nanti kita bisa diskusi saja karena sudah 30 menit juga ini saya sampaikan. Sementara itu Mas Priya sebagai host acara ini apa namanya sesuai dengan topiknya obrolan. Saya maunya ada obrolan. Terima kasih. Baik Pak Mansur, alhamdulillah ini sedikit pencerahan Pak ya, harusnya lebih banyak lagi Pak, tapi ya sedikit karena waktu memang kita mepet banget ini. Tapi ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kita nih Pak, terkait dengan menumbuhkan kesadaran untuk lebih menumbuh ke arah administrasi dan perpajakan nih Pak. Ini ada dari Pak Aan Rofik Pak, yang saya sampaikan terlebih dahulu, saya bacakan. Maaf tanya Pak, saya punya PT tapi belum pernah dipakai secara administrasi. Apakah tetap harus lapor pajak Pak? Monggo Pak dijawab Pak. Oke, baik. Pak siapa? Pak Aan Rofik. Oke. Pak Aan, kira-kira Pak Aan, kalau Bapak punya anak, ya anaknya lahir, kemudian cuman Bapak taruh di pinggir jalan di depan rumah Bapak gitu. Ini, apa yang akan dilakukan tetangga kanan kiri pemerintah kelurahan Bapak? Nah, pasti orang akan mengatakan, ini tega banget sih, udah bikin anak, punya anak, habis itu ditelantarkan di pinggir jalan gitu. Nah, kalau kita anak lahir itu di mana? Ke klinik, tersalin, ke bidan gitu. Nah, kalau bikin itu kan bidangnya namanya notaris. Dibuatkan akte. Nah, ini kita bicara seperti begitu akte itu lahir, maka lahirnya subjek hukum baru namanya PT, CV, firma, yayasan, dan lain sebagainya. Nah, subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab hukumnya adalah melaporkan pajaknya. Cara lapor pajaknya bagaimana? Ya sesuai ketentuan perpajakan. Gimana itu Pak? Iqra. Bacalah undang-undang pajak, bergaulah dengan ulama-ulama pajak. Ya kurang lebih jawabannya gitu. Jadi jawabannya Mas Firya, Pak Aan, kalau bikin PT harus tanggung jawab. Kalau bikin yayasan jangan sibuk crowdfunding Pak. Lupa pertanggungjawabannya. Pak sudah benar-benar saya salurkan kok. Iya percaya kamu orang baik. Crowdfunding dan disalurkan sesuai ketentuannya. Tetapi kamu terima dari siapa, disalurkan kepada siapa, berapa banyak, mana dokumentasinya. Itulah administrasi. Itu PT. Jadi yayasan itu adalah subjek pajak badan, subjek hukum badan yang memiliki tanggung jawab badan. Oke, saya kira itu Mas Firya. Oke. Coach Mansur, berarti Pak Aan harus tetap tanggung jawab Pak ya, jangan enaknya bikin tapi nggak mau pajak gitu kan. Nanti ketika ditagih kita yang itu bukan berarti bayar ya Pak. Kalau memang usaha kita rugi, itu belum bayar pajak. Ada banyak pilihan-pilihan. Misalkan nih, kita punya usaha omset setahun 1 miliar gitu. Setahun 1 miliar gitu. Kalau negara ngambil 0,5% saja gitu. 0,5% saja, setengah persen. Ya. Betul nggak itu? Besar nggak? 0,5% gitu. Dari omset kita. Sesungguhnya kecil gitu. Kecil. Itulah pajak untuk UMKM.
UMKM itu sampai dengan 4,8 miliar, pajaknya hanya 0,5%. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuat perusahaan, baik itu orang pribadi maupun bentuknya PT, CV, sesungguhnya ada pemegang saham yang tidak tercantum di neraca kita. Nah, bahkan dia adalah pemegang saham prioritas. Namanya pemerintah. Ya, pemegangnya pemerintah. Nah, dividen mereka itu berupa pajak. Dividen mereka adalah berupa pajak. Secara modal mereka apa? Nah, itu jalan di depan rumah dan lain sebagainya. Tapi itu nanti diskusinya jangan melebar kemana. Pak, itu kan utangan, ini itu. Itu alasan kalau mau nggak bayar pajak. Tapi poinnya di sini, pengusaha semuanya accounting itu penting. Karena apa? Untuk pertanggungjawaban. Kepada siapa? Kepada siapa saja kepada diri kita. Yang paling kerasa adalah ketika dengan pemerintah, dalam hal itu adalah pajak. Maka mulailah tertib mengadministrasikan apa yang Anda investasikan, apa penjualan Anda, apa pengeluaran Anda gitu. Karena misalkan nanti ada, kalau administrasi Anda tertib, ada yang akan join, Anda bisa katakan, sampai di titik ini perusahaan saya masih rugi, tapi saya sudah keluar modal sekian puluh juta, sudah keluar modal sekian ratus juta, sehingga kalau Anda akan invest ini sekian, maka porsinya adalah sekian, dan lain sebagainya gitu. Itu penting gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Mansur yang sudah jawab. Mudah-mudahan kejawab ya Pak Androfi, bahwa kita bikin PT juga kita harus bayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang lah ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak, ini yang kayaknya harus dibahas juga nih di teman-teman Evaporian di seluruh Indonesia nih. Nih Pak, benar nggak kalau nggak bayar pajak akan membayarkan denda minimal 2-4 kali lipat dari pajak terutang? Ini dari Bu Neneng nih Pak. Ya. Pak, kalau nggak bayar pajak tuh Pak. Ya, oke. Jadi denda itu adalah bagian dari edukasi untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak tertib menjalankan undang-undang perpajakan. Mas, jawabannya normatif banget ya. Nah, itu adalah edukasi untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak tertib melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang. Nah, denda tersebut bukan tiba-tiba langsung dikenakan 4 kali atau 2 kali, enggak, bertahap. Pasti akan ada himbauan dulu. Anda belum memasukkan SPT dalam bentuk email gitu. Menurut data kami omset Anda adalah sekian ratus juta atau sekian miliar, tapi Anda belum membayar SPT, harus hubungi nomor sekian. Nah, itu kalau itu kita datangi gitu, kemudian kita jelaskan dan kita siap dengan penjelasannya. Nah, ini yang repot nih. Kadang juga karena tadi tidak tertib administrasinya tadi, nggak siap gitu untuk menjelaskan gitu. Jadi memang ada sanksi sampai 4 kali, sampai 2 kali, bahkan ada sanksi sampai penjara gitu. Tapi saya nggak yakin akan dipenjara itu pengusaha-pengusaha kecil. Nggak. Bukan startup. Tapi startup yang kemudian sudah membesar tapi tetap ngaku startup. Nah, itu yang nanti mungkin berpotensi bermasalah. Maka mari kita diskusi gitu loh. Di level mana bisnis kita dan seberapa besar risiko pajaknya. Kalau sekarang ini kita ada 75 peserta gitu, 75 peserta. Ini kalau kita bisnisnya bareng-bareng, kita kontrol aja bisnisnya 4 miliar. Pokoknya kalau sudah sampai 4 miliar, rem dulu ya, kasih ke kawan sebelah dulu gitu. Nah, ini akan menimbulkan efek pajaknya terkendali, murah, bisnisnya akan menspread melebar. Ayo, ini wacana ini gitu, melebar. Kementerian Koperasi juga happy, wirausaha tumbuh gitu, misalkan gitu. Nah, itu. Tetapi bisnis yang paling berat itu adalah ketika omset kita di atas 4,8 miliar sampai di kisaran puluhan miliar, sampai 50 miliar. Itu berat itu.
Tapi kalau sudah di atas sana 50 miliar, ratusan miliar, ya bayar deh, kendalikan, cara ngabisin duit juga bisa gitu. Nah, itu adalah apa namanya ilmu akuntansi yang di sesi ini pasti sih sulit kita jelaskan. Jadi benar nggak usah khawatir sanksinya 2 4 kali. Kalau misalkan orang itu kalau kita masuk UMKM karyawan itu dituntut pemerintah itu juga cuma udah kamu catat sebulan kamu berapa buktikan di catatan kamu dan buku rekening bank kamu. Nah kalau itu juga akan mengatakan cuma 0,5% gitu. Tapi kalau sudah di atas 4,8 miliar, ya Anda sudah mulai intens berinteraksi dengan orang-orang yang berpengetahuan akuntansi dan pajak. Itu Mas Surya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin dibacakan Mas Surya. Ini Pak Markus, ini ada pertanyaan, boleh minta contoh hitungan berdasarkan norma untuk UMKM yang akan berlaku untuk UMKM pada tahun 2024 nanti, gitu. Oke, nah nanti hubungi Mas Surya nih. Silahkan hubungi Mas Surya, nanti Mas Surya hubungin saya. Ini kalau sesi ini saya harian aturan sayang, tapi gampang gitu, gampang dicari Pak Markus. Nanti kontak aja Favorian, saya akan support, insya Allah. Oke. Tuh dari ini ada lagi nih Pak dari Pak Muklis nih Pak sepertinya Pak. Dari Pak Androfik nih Pak. Ada rekomendasi aplikasi akuntansi yang support pelaporan pajak Pak secara otomatis. Nah ini apakah memang banyak Pak? Banyak, udah cari aja di Google, ntar dipikir saya disponsori lagi. Ini nggak ada sponsor nih di sini banyak lah itu. Ada ERT, SAP, Zahir, Mayobi, dan lain sebagainya. Silahkan pilih sendiri di sana. Tapi pertanyaan saya Pak Rafael, kira-kira size bisnis Bapak sebesar apa kita? Kalau size bisnis saya besar, karena ini gini loh, kalau anak bayi paling cocok pakai popok, agak balita pakai celana, pakai kaos, itu lucu gitu. Masih muda gitu pakai jeans dan lain sebagainya. Mulai merintis karir pakai jas, mulai 40 ke atas ya pakai kopiah dan lain sebagainya. Nah, sama si rekomendasi software aplikasi akuntansi itu ada yang gratis, ada yang ini itu sesuai dengan size bisnis kita gitu. Size bisnis kita gitu. Kita Pak Rafiq nanti bergabung di grup diskusi-diskusi Evaporian ini punya grup itu. Nanti kita sarankan gitu, kita sarankan boleh. Oke. Lanjut Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak sambil nunggu siapa yang ingin tanya langsung dengan Pak Mansur hari ini mumpung beliau hadir nih sebagai konsultan pajak nih. Nanti kalau di luar kalau kita konsultasi bayar Pak ya, kalau di sini gratis ya. Ini dari dipromosikan Pak Mas Surya. Ini dari Bu Mufli, Pak Mufli nih Pak, dari Melati Jaya. Ini Pak terkait tadi omset yang 4,8 miliar tadi, apakah acuannya hanya untuk UMKM saja Pak? Kalau misalkan bentuknya berupa perusahaan besar yang tadinya omsetnya besar, tahu-tahu jatuh turun di bawah 4,8, apakah itu dimasukkan 0,5 kah itu Pak? Oke, baik Pak Mufli. Ya, hanya untuk UMKM. Dan itu berbatas waktu. Jadi nggak selamanya. Itu berbatas waktu, Pak. Tapi kalau yang tadi perusahaannya besar, kemudian tiba-tiba drop tanpa omset, mereka tetap wajib pembukuan. Tetap wajib menyelenggarakan pembukuan. Pajaknya bukan 0,5%. Tapi yang UMKM pun dibatasi. Kalau bentuknya PT hanya 3 tahun. Diharapkan dalam 3 tahun tersebut sudah mulai belajar administrasi gitu. Kalau bentuknya CV atau persekutuan itu 4 tahun. Kalau bentuknya orang pribadi itu bisa 7 tahun. Pada tahun ke-8
harus pembukuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu jawaban sederhana ya. Kalau jawaban detailnya terkait bisnis Bapak Ibu sekalian, mungkin satu perusahaan dengan perusahaan yang lain kondisinya berbeda. Tapi terhadap pertanyaan Pak Mufli, PT omset tinggi kemudian drop di 4,8, boleh nggak 0,5%? Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh di situ. Oke, jadi kalau pernah besar, Pak Evin saya lupa, jadi tahun lalu tidak lapor, lihat dendanya di mana. Ini pembicaranya ini Butia bukan dari Direktur Jenderal Pajak ya Pak, tuh gitu. Tapi ada caranya gitu. Hubungi AR Anda untuk memperoleh AFIN gitu. Nah, untuk memperoleh AFIN ya. Tahun pajak tahun lalu tidak lapor, nah pasti Ibu sudah dapat surat cinta itu pasti. Terhadap email yang didaftarkan, coba cek email Ibu begitu. Cek email Ibu Budiah nih, cek email pasti ada surat cinta dari Direktorat Jenderal Pajak karena belum lapor. Mungkin yang ada kendala bisa dihubungi di kantor pajak terdekat atau konsultan pajak terdekat. Gitu. Konsultan pajak terdekat. Gitu. Pertama kali daftar PT Perumahan langsung dapat surat PKP. Padahal omset tahunan nggak pernah sampai 1 miliar. Apakah tetap harus mengenakan PPN, Pak? Nah, ini pas daftarnya itu ada formulir itu diisi. Ada pilihan-pilihannya gitu. Mungkin, oke, saya tanya nih Pak Rafiq nih. Pas daftar NPWP dan daftar PKP, Bapak urus sendiri atau minta bantuan profesional itu sekaligus diuruskan oleh notaris. Nah, ini satu pertanyaan tersendiri, gitu. Satu pertanyaan tersendiri. Nah, kadang orang, apalagi di era digital ini, gitu, orang isi tikmak saja. Padahal setiap tikmak yang kita isikan dalam formulir yang kita isi itu punya konsekuensi, Jadi Pak Anrofik, gitu, itu harusnya kalau baru daftar, kalau pengen nggak PKP bisa, baru PKP setelah 4,8 miliar. Nah, kalau baru daftar langsung PKP, ya konsekuensinya memang harus mengut PPN. Begitu mengut PPN, konsekuensinya harganya menjadi agak kurang kompetitif dibandingkan dengan yang tidak mengut PPN karena pengusaha kecil. Kurang lebih seperti itu. Maka ini pemahaman kita tentang bisnis gitu. Baik omset, baik administrasi perpajakannya, itu memang harus kita blendkan. Yang secara sederhana saya katakan gini, kawan-kawan ketika mulai bisnis, target bisnis Anda berapa gitu. Kalau Anda memang baru mulai misalkan omset dalam 1 tahun masih di bawah 5 miliar gitu, di bawah 5 miliar, Anda gaspol aja bisnis Anda sampai di angka 4 miliar. Angka 4 miliar. Tapi administrasi perpajakannya Anda minta agar non TKP. Non TKP. Boleh itu sesuai undang-undang gitu. Nah, nanti kalau 4,8 itu hati-hati, jangan tembus sampai 4,8. Jadi bisnis jangan main gas saja gitu loh. Ketika ada tikungan kita ngerem dikit. Nah, salah satu ngerem itu fungsi akuntan. Enggak apa-apa, ini masih ada peluang kok. Iya, karena kadang antara kenaikan dengan konsekuensi pajaknya itu nggak imbang. Maka kalau misalkan, wah, size bisnis saya ini bisa 10 miliar nih, gitu. Tapi saya belum siap secara accountingnya. Anda harus bersabar di angka 4,5 miliar. Pak, tapi peluangnya 4,8, cari mitra. Cari mitra, yuk kamu bisnis kayak saya ajari menjadi bisnis kamu gitu secara administratif gitu menjadi 4,5. Sehingga kalau ini kita 100 orang di sini ini dengan bisnis 4,5 miliar gitu, itu kita bisa berbisnis 4,5 triliun dengan tetap membayar pajak 0,5 dan itu sesuai 0,5% dan itu masih sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan kita komunikasikan kepada otoritas,
Bahkan kita minta kalau bisa bersekutu seperti itu pasti akan difasilitasi juga oleh pemerintah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang ini obrolan serius yang saya coba jawab dengan sederhana. Sederhana aja masih beribut gitu, apalagi ini yang lebih kompleks gitu. Kurang lebih gitu Mas Priyo. Silakan. Ya Pak, ini nyambung tadi Pak terkait dengan PKP itu Pak. Kalau apa namanya yang apa sih Pak untung ruginya menjadi PKP itu Pak? Nyambung tadi yang PKP itu. Ya, gimana Pak? Tadi ini ada dari Mbak Wayan Astiti nih Pak yang terkait dengan PKP tadi itu batas omsetnya tuh berapa, terus dia apa untung ruginya? 4,8 miliar setahun. 4,8 miliar. 4,8 miliar setahun. Kalau dilihat dari sisi untung ruginya tuh Pak? Batasannya omset, bukan laba atau ruginya. Jadi kalau UMKM itu dengan pajak 0,5 miliar itu tidak dilihat apakah laba atau rugi. Kamu mau laba atau rugi tetap dikenakan 0,5% kalau kamu memilih itu. Jadi ngitung pajak itu bisa 0,5%, bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, itu nggak harus nyusun laporan laba rugi gitu, nggak. Boleh juga pembukuan, jadi harus nyusun laporan keuangan laba rugi gitu. Batasnya berapa? 4,8 miliar. Pak, kalau masih 1 miliar saya PKP boleh nggak? Boleh. Tapi konsekuensinya harus mengumpulkan PPN saat jualan. Pak, saya omset saya baru 1 miliar, saya nggak pakai 0,5%, tapi saya pakai pembukuan, boleh nggak? Boleh. Boleh pakai pembukuan. Sehingga Anda mencatatkan rugi. Kalau rugi nggak bayar pajak, ya itu tergantung pilihan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sarankan kalau masih 4,8 miliar dan kira-kira dalam 4 atau 5 tahun ke depan masih di kisaran itu omsetnya, udahlah pakai UMKM aja. 0,5% itu gitu. Itu jauh lebih simpel gitu. Daripada Anda membayar orang untuk menyusun laporan keuangan atau membayar pegawai untuk menyusun laporan keuangan gitu. Gitu. Siap. Mudah-mudahan kejawab ya Ibu siapa tadi Ibu Wayan ya. Ini ada banyak banget nih Pak pertanyaan Pak. Saya pilihkan aja Pak beberapa nih Pak. Nah ini kalau perusahaan baru Pak baru berdiri terus dia belum ada transaksi, apakah tetap dikenakan lapor pajak tuh Pak? Ya, kalau perusahaan baru berdiri gitu, kemudian belum ada transaksi, nah, sudah ada pegawai belum Bu? Jadi itu prinsipnya tetap harus lapor minimal SPT tahunannya. Tapi kalau perusahaan ini bentuknya misalnya PT atau CV ya, berbentuk badan ya gitu, itu harus lapor gitu. Tapi kalau misalkan PT atau CV tadi memang masih rugi, belum ada transaksi, tapi sudah melakukan transaksi sewa tempat atau sewa kendaraan, sewa lapak dan sebagainya, itu sudah ada kewajiban perpajakan memotong memungut pajak pihak lain. Itu kalau bentuknya badan ya, CV, PT dan lain sebagainya. Kalau bentuknya orang pribadi enggak. Kalau bentuknya orang pribadi kemudian juga masih di bawah PTKP, nggak wajib lapor. Nggak wajib lapor. Tapi kalau Anda pebisnis dan saya sebagai konsultan, saya sarankan kalau Anda ini tetap akan usaha, meskipun Anda di bawah PTKP, udah lapor saja. Kenapa? Karena ada pertimbangan untuk perizinan. Ya, kita tahu pemerintah itu akan mengontrol aktivitas masyarakat itu, satu melalui perizinan, yang kedua melalui pajak. Nah, kalau mungkin pelaku usaha paham ini tentang OSS gitu. Nah, itu nanti mesin, ya, itu tidak akan bisa membedakan apakah nggak lapor itu karena tidak lapor atau tidak wajib lapor bagi yang punya NPWP gitu. Nah itu nanti pas kita butuh sesuatu untuk perizinan, biasanya nanti dikunci dulu OSS-nya. Silahkan hubungi kantor pajak di mana Anda terdaftar.
Oh, tapi belum lapor. Maka kalau memang Anda pengusaha sudah punya NPWP, dan NPWP itu nanti tahun 2024 akan sinkron dengan NIK kita, gitu, dipadankan dengan NIK kita, gitu. Jadi aktivitas kita akan lebih ya, terbaca, gitu. Itu lebih baik menyampaikan SPT. Saran saya itu. Siapa? Mudah-mudahan kejawab ya juga beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak, mumpung waktunya sebentar lagi nih Pak, sudah jam 5 lewat nih. Nggak apa-apa nih, teman-teman pelaku UMKM silakan yang mau bertanya langsung, raise your hand ya, silakan bertanya langsung kepada ahlinya nih, Pak Mansur sebagai konsultan pajak. Mumpung masih di sini, mumpung masih free ya hari ini, nanti kalau udah di luar dia sudah bayar ya Pak ya. Nah ini dari Bu Zulfan Pak, dari Bu Zulfan Aulia Rahman. Saya bacakan Pak. Assalamualaikum Pak Mansur. Mau tanya terkait kewajiban PPh Potput bila PT kami salah melakukan pemotongan PPh, dalam hal ini menjadi kurang potong dengan PPh yang seharusnya. Dalam hal ini apakah kewajiban penyetoran kekurangan PPh-nya masih ada di PT kami atau kewajiban kurang setornya sudah berpindah kepada penerima penghasilan? Karena kan penghasilan sudah full diterima oleh rekanan. Mohon penjelasannya Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan untuk kursus brevet ini. Tapi saya coba jawab singkat ini. Saya jawab singkat. Maaf ini Bu, saya harus jawab singkat. Jadi kewajiban perpajakan itu ada kewajiban badan, itu atas labanya. Atau kalau masih UMKM 0,5% dari omset. Ada juga kewajiban untuk memotong atau memungut pajak pihak lain. Contoh, kita punya pegawai, kita gaji. Kita harus motong PPh pasal 21. Kita sewa ruko, kita harus motong PPh pasal 4 ayat 2. Kita sewa peralatan atau mobil, kita harus motong PPh pasal 23. Itu contoh gitu. Pak, bagaimana kalau saya kurang motong? Ibu akan kena sanksi nanti. Kalau diperiksa, kalau sebelum diperiksa, Ibu sadar ini ada komunikasi dengan partnernya. Kemarin kurang potong. Ini saya betulkan SPT saya tukar bukti potongnya. Kurang lebih seperti itu lah. Tapi aspek detailnya itu butuh kemampuan pengisian SPT PPh badan. Ya, semoga menjawab singkat. Saya tahu ini pertanyaan ini krusial kayak gitu. Butuh. Jadi tapi ini memancing saya Mas Ferya gitu untuk memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM gitu. Sebaiknya Anda membuat komunitas gitu. Komunitas buat agenda-agenda ketemuan gitu, untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu bisa di-handle secara offline gitu. Ini sebaiknya begini gitu. Karena satu kasus dengan kasus yang lainnya bisa berbeda-beda. Saya tidak ingin pertanyaan yang sifatnya teknis kemudian saya jelaskan secara teknis juga dalam waktu yang terbatas justru menimbulkan misinterpretasi gitu, misleading gitu. Ya. Itu saya kira itu. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah penjelasannya luar biasa nih. Saya pengen bahas lebih banyak Pak, tapi waktunya memang nggak sempet kayaknya nih ya. Waktunya sudah jam 5 lewat nih karena bentar lagi juga mau berbuka puasa untuk persiapan segala macam nih. Insya Allah Pak, ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab nanti kita akan tampung Pak. Nanti kita akan di luar dari sesi hari ini. Insya Allah nih mudah-mudahan nanti Pak Mansur juga, Coach Mansur juga nanti insya Allah meluangkan waktu lagi untuk berbagi di Evapora untuk sahabat UMKM di seluruh Indonesia. Nanti monggo yang mau tanya langsung dengan konsultan pajak asli ya, nggak KW-KW nih, konsultan pajak asli nih, monggo nanti di lain waktu nanti insya Allah nanti kedepannya nanti kita akan undang lagi Pak Mansur. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat, selalu diberkahi keberkahan yang luas dan banyak lah, amin. Ini ada masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak, tapi monggo Pak untuk closing statement Pak untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia nih Pak, silahkan Pak Mansur. Oke, baik Mas Priyo, sahabat Evaporian semuanya, terkait pertanyaan akuntansi dan pajak gitu.
pasti nggak akan tuntas dalam 1 jam ini. Akan tuntas nggak Pak kalau 1 semester? Enggak. 1 tahun Pak? Enggak juga. 4 tahun? Enggak. 7 tahun? Enggak juga. Gitu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai pertanyaan pajak itu baru akan tuntas nanti kalau Nabi Isa turun. Nah, karena salah satu misi turunnya Nabi Isa itu nanti adalah pajak itu hilang dan masyarakat makmur. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, closing statement saya, profesi akuntansi dan kegiatan akuntansi, kegiatan pembukuan, itu adalah kita melaksanakan perintah Allah Al-Baqarah 282. Jadi teman-teman yang belajar akuntansi atau akan berpraktek akuntansi, bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah. Teman-teman yang melakukan kegiatan usaha, lakukan pembukuan gitu. Karena itu akan menyelamatkan gitu. Kenapa menyelamatkan? Itu diperintah gitu oleh Allah gitu. Dalam Al-Baqarah 282. Nah, kemudian Pak, kalau saya pengen jadi akuntan bagaimana? Apakah saya harus sekolah akuntansi? Iya, sekolah akuntansi. Tapi berinteraksilah dengan dunia akuntansi sebelum Anda lulus. Jadi kalau Anda sekolah akuntansi, berinteraksilah dengan dunia akuntansi sejak Anda semester 1 deh, semester 2 deh, semester 3 gitu. Gitu. Sehingga ketika lulus, apa yang ada dalam praktek itu sudah Anda dapatkan. Tetapi kebanyakan pendidikan akuntansi di Indonesia gitu, itu praktek terhadap mahasiswanya itu sangat kurang. Nah, sementara untuk profesional dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang akuntansi dan pajak, itu ada 5 langkah yang harus kita lalui terus-menerus sepanjang hidup. Yaitu pertama, learn, belajar. Itu kita bisa dapat di bangku kuliah, di bangku sekolah. Yang kedua, do, kita melakukan. Nah, ini yang sulit dijembatani dengan cara magang, tapi magang 3 bulan atau 6 bulan itu nggak cukup. Maganglah seumur hidup, gitu. Ya tentu saja dengan level yang berbeda-beda, gitu. Yang ketiga, teach. Saya senang dengan kegiatan semacam ini, mengajar, bercengkerama dengan kawan-kawan dari berbagai daerah meskipun lewat online gitu. Mengajar karena apa? Mengajar itu adalah mengikat ilmu kita dan menyemangati hidup kita gitu. Jadi learn, do, teach. Yang keempat, involve, terlibat. Anda ada terlibat gitu. Ketika ada di grup gitu, apa yang bisa Anda kontribusikan gitu. Karena dengan cara itu orang akan mengenal Anda gitu. Orang akan mengenal Anda. Dan ketika suatu saat ada orang yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, pengalaman Anda, pasti akan menghubungi Anda gitu. Supply dan demand itu akan bertemu ketika berinteraksi gitu. Di pasar maupun di majelis-majelis semacam ini gitu. Dan yang kelima, improve gitu. Jadi teman-teman yang masih muda-muda, hari ini perusahaan saya ulang tahun yang ke-20, saya rintis di tahun 2003 ya. Ketika usia saya 32 tahun gitu. 32 tahun dan alhamdulillah masih berjalan sampai hari ini. Artinya teman-teman yang sekarang masih kuliah, coba cari teman-teman soulmate ini atau ini untuk mulai berpartner menjalankan bisnis dan berlapang dada ketika sedang bersekutu. Ya, itu rumusnya gitu. Bersekutu dengan Pak Mansur pun kadang ngeselin juga gitu Pak Mansur. Tapi kalau bersabar gitu, insya Allah kita akan tuai gitu hasilnya. Saya sedang merancang program juga gitu untuk teman-teman usia lulus SMA atau fresh graduate atau mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia akuntansi dan perpajakan ke depan gitu. Oke. Terima kasih Mas Priyo
cengkerama sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, terima kasih banyak untuk Coach Muhammad Mansur. Alhamdulillah nih hari ini bisa menyempatkan diri untuk sharing, berbagi bersama sahabat Evaporian di seluruh Indonesia, termasuk khususnya untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia nih. Mudah-mudahan dan alhamdulillah nih sudah banyak banget Coach dapat pencerahan tentang perpajakan, terutama untuk menyadari bahwa administrasi, keuangan, akuntansi, perpajakan, segala macam tuh wah, luar biasa nih, harus ditumbuhkan kesadarannya lah gitu, supaya nanti surat cintanya dari pajak juga kita harus sadar bahwa oh ini ada dapat surat cinta nih dari pajak. Kalau kata Coach kan kalau ada yang datang kan surat cinta ya Coach ya. Ya alhamdulillah nih. Terima kasih Coach, dan kami ucapkan terima kasih yang banyak sekali lagi pada Coach Mansur. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia, silahkan yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan Coach Mansur, silahkan untuk menghubungi beliau lewat DM juga bisa, nanti di langsung saja nanti searching di situ finansial ya Coach, IG-nya ya Coach ya, finansial Mansur finansial ya Coach. Nanti boleh nanti di-share, nanti kita share juga nanti yang ingin konsultasi tentang bisnisnya langsung dengan Coach Mansur, silahkan nanti. Dan selamat juga yang berulang tahun yang ke luar biasa nih, yang untuk bisnisnya Coach Mansur juga biar berkah nanti. Hari ini pas ulang tahun, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan keluasan, terutama bisnisnya juga berkembang, amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia, nanti kita akan menghadirkan expert, kita akan explore dengan expertnya. Nanti kita akan hadir Evapora esok hari dengan tema yang berbeda, dengan coach yang berbeda. Mudah-mudahan di selingan kita sebelum berbuka ini Allah berikan kebaikan dan keberkahan, terutama bisnis kita juga berkembang, bisnis kita juga maju, bisnis kita juga tumbuh dengan sangat melejit, sangat pesat. Dan ingat untuk tetap bisa membayar ya Coach kewajiban-kewajiban kita sebagai pelaku usaha, yang terutama kewajiban kita terhadap pemerintah dalam artian membayar pajak bagi yang belum ya. Ya, terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan sehat selalu dan bisnis untuk para UMKM di seluruh Indonesia selalu berkembang dan bertumbuh optimal. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih banyak. Kami dari tim Evapora mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jelas ya. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا